itu. Jadi tidak ada istilahnya zon alias yakin 75%, dia hanya zon gitu, berburuk sangka. Oh, dia ini menyangka bahwasanya dia melakukan tindak pidana, apalagi syak, yaitu adalah ragu-ragu gitu, ragu-ragu dia ini pidana atau enggak, atau apalagi waham gitu, menduga-duga saja gitu, menduga kamu perilaku ya. Apalagi jahal, yaitu adalah tidak tahu apakah dia melakukan atau tidak. Maka dosa itu bisa terjadi di dalam hukum pidana itu apabila udah al-yakin. Di mana al-yakin itu al-ilmu, mengetahui 100% tindakan hal itu. Bisa dilihat oleh mata telanjang, atau ada video, atau ada CCTV yang memperkuat tuntutan umum seperti yang terjadi antara Jessica dengan Mirna itu, karena ada CCTV dan lain sebagainya, maka itu bisa terkena hukum. Karena ada dosa yang jelas di sana dilakukan oleh si Jessica itu. Semoga diampuni. Yang keempat, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Ya, jika ada perbuatan yang tidak berlawanan dengan hukum kemudian dilaporkan, maka itu tidak dikenakan hukum pidana. Kenapa tidak dikenakan hukum pidana? Karena tidak berlawanan dengan hukum tertulis, hukum formal yang ada di Indonesia gitu. Contohnya misalkan dia itu tidak melakukan sholat berjamaah gitu. Itu tidak termasuk di dalam undang-undang hukum pidana gitu. Makanya orang yang tidak sholat berjamaah itu tidak dipenjarakan di Indonesia. Kenapa? Belum ada hukum tetapnya. Tapi kalau di negara lain seperti negara Saudi, kemudian Afghanistan, dan sebagainya itu bisa kena hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Udah termasuk dalam kitab undang-undang hukum pidananya itu alias KUHP. Tapi di Indonesia tidak ada misalkan hal itu, maka tidak terkena hukum pidana. Apalagi orang tidak puasa atau mereka itu pacaran misalkan, atau nyihir orang, misalkan, atau nyantet atau melet bahasa orang sini itu, maka itu tidak terkena hukuman. Maka nanti kalau ada laporan misalkan dari seseorang, saya ke polisi misalkan melaporkan dia itu telah memelet saya misalkan, maka itu tidak terkena hukum pidana. Kenapa? Karena polisi pun tidak akan bisa bertindak gitu. Karena polisi bertindak atau hakim bertindak itu sesuai dengan apa yang ada di KUHP itu. Jadi mereka itu tidak mampu bertindak di luar dari KUHP itu. Itulah yang menggerakkan hukum yudikatif kita yang ada di Indonesia ini, masalah hukum. Kemudian yang kelima adalah terdapat perbuatan itu harus ada ancaman dalam undang-undang. Jadi kalau nggak ada ancaman dalam undang-undang itu, maka hukuman itu tidak berlaku. Insyaallah semuanya jelas. Kemudian unsur-unsur tindak pidana itu, ya, yang